Hadisnya Hasan Gharib. Hadisnya Hasan Gharib. Nabi bersabda, "Qamaqal, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegakkan seperti ini, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan." Jadi yang bisa menetralisir ketakutan itu adalah harapan. Justru ketika Pak Haji Wenang mengalami keresahan, ketakutan, segera susul dengan harapan. Semakin menguat ketakutan, semakin menguat harapan. Satu. Atau yang kedua, serahkan kepada Allah. Sebagaimana di surah Ali Imran ayat 173-174. Tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Abu Sufyan CS kumpul di Badar untuk nyerang Madinah yang kedua kalinya. Itu namanya Badar sesi kedua, Badar Sughra itu. Itu orang-orang munafik menakut-nakuti orang beriman, termasuk Rasulullah Muhammad SAW ditakut-takuti. Orang-orang beriman alih-alih takut malah menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang ditakutkan tidak terjadi. Yaitu Allah katakan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su' wattaba'u ridwanallah. Jadi kalau kita ada ketakutan, serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maaf, fitrah manusia, Pak. Kita ada kekhawatiran entah tentang kesehatan, tentang anak-anak, tentang pekerjaan, tentang macam-macam gitu, namanya manusia. Mau macam-macam kekhawatiran ini. Itu jangan biarkan larut sebagai ketakutan. Tapi segera serahkan kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Semakin menguat ketakutannya, semakin menguat tawakalnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalau merujuk pada Ali Imran 173-174 itu, yang kita takutkan tidak akan terjadi. Lam yamsashum su'. Mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Dan kalaupun yang kita takutkan terjadi, Pak, kalaupun yang kita takutkan terjadi, kalau kita serahkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita selamat. Walaupun itu terjadi. Mana contohnya? Di perjanjian Hudaybiyah. Itu diceritakan dalam surah Al-Anfal ayat 61 kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah nanti gak jauh-jauh dari situ lah. Itu ayat Al-Anfal 61 ingat saya. Itu Allah berfirman kepada nabinya, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka orang-orang kafir Mekah itu Nabi ngajak damai, turuti saja. Tapi syaratnya satu, bertawakallah kepada Allah. Itu poin-poin perjanjian Hudaybiyah secara kasat mata sangat merugikan kaum muslimin. Dan Nabi ada potensi ditipu. Sahabat khawatir Nabi ditipu. Terus Allah menyatakan sudah turuti saja kata Allah. Tapi syaratnya satu, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Maka Nabi bertawakal kepada Allah, Nabi tanda tangan, Nabi bertawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Itu tahun 6 Hijrah. Tanda tangan Hudaybiyah itu. Tahun ke-7 Hijrah, Nabi dikhianati. Yang ditakutkan terjadi, Pak. Ada suku Rifa'ah, sekutunya Madinah, pas sholat diserang oleh orang-orang kafir Mekah, Pak. Oleh sekutunya kafir Mekah. Mereka lari lapor ke Madinah bahwa perjanjian sudah dilanggar. Perjanjian Hudaybiyah sudah dilanggar. Lihat, Nabi ditipu, Pak. Nabi ditipu tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah, Fathu Mekah, Pak. Jadi yang ditakutkan terjadi, tapi kemudian Nabi dapat bonus malahan, Pak. Alih-alih Nabi tidak hanya selamat, malah dapat bonus. Apa bonusnya? Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun ke-8 Hijrah. Nah, saya nggak tahu pernah Nabi jangan ngalami dibuanting sampai ke bawah, tapi setelahnya malah melejit lebih tinggi lagi. Nah, itu, tapi jangan kaitkan dengan es teh ya, nggak ada hubungan dengan itu. Jadi malah lebih tinggi. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bisa dipahami ya. Nah, niku. Jadi makanya saya ulang ya, fitrah manusia, Pak, kita ada kekhawatiran, itu sebagai semacam rem saja. Jangan dipakai terus, nanti tidak jalan-jalan. Itu jadikan sebagai pemicu kita, Pak, untuk kembali berharap pada Allah. Nah, jadi orang kalau overconfident itu malah nggak bagus juga. Kan apa-apa kalau berlebihan kan nggak bagus. Makanya harus segera disusul dengan harapan-harapan. Kalau harus pilih, kata para ulama,
orang yang lebih kuat harapannya kepada Allah itu lebih Allah sukai daripada yang banyak takutnya. Kalau harus pilih. Tapi yang betul adalah memang diimbangkan itu. Kalau kata Fudail bin Iyad, kalau saat masih hidup bolehlah dia waspada dengan rasa takutnya itu. Tapi kalau menjelang mati, ini hampir semua ulama menasihatkan di sini. Kalau merasa mau mati, yang diperkuat adalah harapan, bukan ketakutan. Non saya nggih, kalau merasa sudah dekat dengan kematian, yang diperkuat adalah harapan, bukan ketakutan. Ya kita semua harus merasa dekat dengan mati berarti. Diperkuat harapan kepada Allah. Ngoten nggih rumusnya tadi, yang bisa menetralisir ketakutan adalah harapan. Hadisnya dari At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib. Yang kedua, serahkan kepada Allah dengan diantaranya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran ayat 173 174. Insyaallah yang kita takutkan enggak akan terjadi. Kalaupun terjadi kita selamat. Al-Anfal ayat 61 berkaitan dengan Hudaybiyah. Ya, Nabi dikhianati tapi Nabi selamat, alih-alih beliau jatuh malah dapat bonus Fathu Mekah itu. Wallahu alam bisawab. Ngaten nggih monggo Bang. Nggih monggo. Nggih. 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 Yang sahih dihabiskan memang. Yang sudah jatah buat kita kok. Jatah buat kita yang sahih itu dihabiskan. Walaupun teori ini bertentangan dengan teorinya Hilmi Yahya. Hilmi Yahya itu dalam attitude-nya itu kan mengatakan kalau ditraktir orang sisakanlah dikit. Terlepas dari teori apapun itu, kalau dalam Islam sekiranya satu butir nasi pun kalau perlu habiskan. Kenapa? Kalimat Nabi sederhana. Kalian tidak tahu di bagian mana dari makanan itu yang Allah berkahi. Kita tahu nggak apa efek positif dari keberkahan itu? Bisa jadi dari satu butir nasi yang terakhir kita makan itu, qaddarallah sakit kita sembuh, ketaatan kita meningkat, ilmu kita bertambah. Gara-gara apa? Ternyata nasi terakhir yang kita makan itu adalah barokah. Makanya kalau kita melihat spirit Nabi dalam makan, terutama kalau beliau sedang walimah diundang makan itu, kita tahu ya Nabi bahkan menjilati jarinya, saking nggak mau menyisakan gitu. Karena kita nggak tahu di mana barokahnya. Tapi ingat menjilati jarinya itu Nabi makannya pakai 3 jari loh ya, 3 jari. Makannya Nabi itu 3 jari itu jilatnya gini. Ini tangan kanan ya, tangan kanan. Kalau yang online tangan kiri soalnya ini. Jadi bukan begini. Karena saya mohon maaf, saya pernah saat saya makan dengan seseorang gitu ya. Jilatnya nguen arek. Nguen. Oh, mau kemproh tenan. Wah, sunnah Rasul, Ustaz, sunnah Rasul. Gini, kalau mau baca sunnah Rasul itu yang lengkap bacanya. Itu kalau kita baca sifat makannya Nabi itu, Nabi ma'amnya itu, saya mau pakai dahar, di Sunda dahar itu kasar ya. Jadi makannya itu Nabi itu 3 jari. Karena dimakan kan roti kering, kurma, ngoten. Itu 3 jari gini, jilatinya 3 jari itu gini loh. Masih priai. Kok parah itu. 1 nun sewu. Terus yang kedua, Nabi menjilati piring nggih, piring atau mangkoknya. Maaf nggih, Nabi itu diantara sifat makannya Nabi apa? Tidak menyisakan. Kadang yang beliau makan itu berkuah. Berkuah yang beliau makan. Kadang susu campur roti gandum gitu atau sup kambing Haji Yus itu kan. Nah, apa mungkin gak enak ya. Jadi singkat kata singkat cerita itu kan tidak menyisakan. Itu kan sup itu kalau diuyup gini, kan maaf kadang di ujung piring ada serpian-serpian gitu. Nah, itu serpian itu di gini. Gitu loh.
Duduk piring wene piring. Kan anak arek-arek iku piring wene dilatih. Iku jaran kepang jenenge lek ngene. Nabi itu enggak gitu. Jadi yang saya tahu itu ujung menjilati piring itu ujung piringnya gitu, sik priyayi. Kan nututi nggih zaman dulu. Saya sampai sekarang pun kalau kuahnya cocok itu tak uyup gini. Saya kalau makan mie godok bakmi Jawa itu enggak tak uyup ini enak kok kuahnya itu. Nah itu enggak saya sisakan itu. Nututi nggih. Iku kalau kita yang masak sing mangan ngono seneng itu. Nah Allah juga suka kalau kita mensyukuri itu. Nah itu serpihannya itu. Nah tapi nun sewu nggih, kita bicara dinamika fisik kita masing-masing. Memang ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak sanggup sudah makan makanan tertentu. Yang begitu barangkali tidak apa-apa lah kalau kita tolak. Nun sewu saya nggak bisa. Contoh, saya itu nggak bisa minum Fanta itu nggak bisa saya. Kalau minum setelah itu salah menurut saya itu. Nggak kuat saya, nggak kuat. Minum Fanta misalnya kan, saya pernah sering nanya karena kan kasih jus sama orang. Maaf Bu, ini jus apa ada Fantanya gitu. Kalau ada Fantanya atau Sprite-nya saya nggak sodanya lah saya nggak bisa saya. Nggak bisa. Bukan apa-apa. Kalau saya paksakan nanti malah bermasalah perut saya itu seperti itu. Jadi untuk yang hal begitu bahkan nggak apa-apa lah, karena ada udzur kan, ada udzur. Mungkin data jenengan sudah ada yang menghindari makanan-makanan tertentu yang kalau dipaksakan makan malah nggak bagus kan, wonten. Kemarin saya ke Kerawang itu yang nyupirin saya itu alergi bunga. Dikasih bunga mimisan betul itu. Di mimisan bunga. Ya untungnya nggak makan kembang. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, memang ada orang-orang tertentu yang mungkin nun sewu untuk jenis makan tertentu dia nggak bisa makan. Ngimpun betul nopo nggak bisa. Nah, saya kira ngoten nggih Pak Haji Wenang ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Monggo. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.